يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Izin para kesepuhan berusus ayanda Bapak Ustaz Nuh, ya saya di atas juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk lagi makan pisang nggak jawab salam. Iya, biji salaka buat sama empuk. Ya, iya, biji salak juga bulan puasa sama empuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li basalim min qablika khuldi apa imita paumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala fi ayatin ukhra allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Iya, apalnya malah doang kayaknya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamakan menentukan apa amaluh illa min salas sadaqatun dhariyah aw imiyun tabawi awal din salihiyatullah. Allahumma adinal haqqa kan wajibna tibah wa adinal batila batilan wajibna tinabah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil aqwan tahirul fatihin. Rabbi anzilna manzalan mubarakan wa anta khairul mujirin. Allahumma anjil rahmatan wa safatan wa rahmatan wa maghfiratan khususan almarhumnya Ermas Bintili minal mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rafa'alahum darajat wa da'ibnahum hasanat wa da'ibahum hasanat wa khabir dan sayyidina al-mafatin jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya mabdi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adatul Mukaramun Saibul Wilayah, orang tua kami ayanda yang mulia Bapak Al-Ustaz Nuh, boleh juga Hinal Karim, Al-Ustaz Iskandar, juga Iskandar ya lah kondor lagi Sendar, ya lupa saya. Soalnya 2 bulan memori saya diacak-acak. Iya, jadi 2 bulan memori saya diacak. Iya, sehingga setiap rutin pengajian yang biasanya ahli kubur kampung itu absen, nggak berani dulu. Takut ada yang kelewat, jangan-jangan ahli kubur seperti barusan yang membaca tiba-tiba siapa ya gitu ya. Udah selesai baru ingat itu memorinya lagi sedang dicacak dulu gitu ya. Yang mulia Ananda Ustaz Abdul Aziz juga alhamdulillah orang tua kami Wan Haji Abdillah, ini cucunya udah 4 tahun nih saya. Yang mana dari MI sekarang baru masuk kelas 6 ya. Siapa namanya? Salman. Tuh kakeknya tuh. Bukan Salman ini mah jadi Salman itu cucunya Kiai Mudrika. Di kita udah 4 tahun alhamdulillah. Emang dari MI dia. Juga yang mulia Hinal Karim, pendampingan saya Al-Ustaz Fikri. Beliau itu sebagai guru Al-Hasan setiap malam Ahad. Kalau dia ada job ya digeser lama-lama. Apa tadi ngomong? Digusur. Dia sama sama gaweannya. Siapa ya? Digeser lama-lama. Dia sama bagiannya.
Itu makanya Ustaz Jantung suka ngomong wae itu bahasa mana mainnya main musuh wae tadi gitu. Canda Mas Aman ya. Alhamdulillah. Beliau Ustaz Fikri ini sebagai putra daripada ibunda Ustazah Hajah Ajijah Pebuaran. Beliau bantu kami dan didampingi dengan santi-santi. Kebetulan Saiful Bait yang mulia Pak Mamat Bu Hajah Nyai mengharapkan saya malam ini kudu datang. Insya Allah saya siap. Dan kebetulan juga hari armiah tadi tanggal 3 120 santi sudah pada masuk gitu. Jadi bisa diajak. Itu ceritanya hari Rabu tadi ini gitu. Kalau santri masuknya lebih dulu dibanding sekolah. Sekolah kan besok tanggal 8, tanggal 9. Ini Ustaz Fikri sebagai ngebantu untuk koriknya supaya anak sedikit banyak tahu tentang ya korik tadi kayak gitu adanya. Dan beliau sebagai putra dari Ustazah Ibunda Hajah Ajijah Pebuaran. Alhamdulillah di antara santri kita sudah ada juga yang membekali sebagai calon-calon masa yang akan datang regenerasi. Ya, ganti berganti seperti di sini orang tua kami almarhum almarhumah Wan Haji Muhammad Tahir. Beliau sudah menghadap Allah. Kita gegantinya jangan pejiin-jiil, harus kuat, harus bersatu. La bata illa biquwah. Tidak bisa ngelehkan kecualinya adanya kekuatan. Wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali bersatu. Begitu jadi ustaz makanya jangan sok jelekan nono, jelekan ini apaan yasinan, apaan zikir, berkatnya paling banyak loh. Ada yang kono? Ada. Kadang-kadang jelekin zikir, jelekan yasinan segala macam, berkatnya medoyanan. Di sana di Sebulangi, di sini memual beda. Yang begitu Majid, saya suka cerita di mana tempat. Kalaupun kita baru pulang dari pondok, kalau mau naik jangan naik, tapi cabang bawah boleh injak, titip udah diinjak jangan dipatahin. Orang udah atas bisa jadi ngantuk kepleset jatuh. Atau juga berbagai hal. Kalau kamu patahin begitu jatuh, nggak nyangsang, langsung mati. Matinya dikatain sama mantu, punya sombong begitu kan ceritanya. Ya kan, kena cabangnya dipatahin. Kalau nyangsang, alhamdulillah ya malum anak masih muda, belum punya pengalaman. Itu sehingga masukkan kepada anak-anak didik santri kita supaya pulang jangan suka mencela yang ada. Mencela yang ada, yang baik lanjutin, kalau perlu tambah. Jangan dicela-cela yang udah tradisi dihilangkan. Berjamaah dihilangkan. Nggak suka pada datang dekat masjid juga di sono. Kok tertawa sih lu? Gitu. Lah sholat tadi jahil masjid tidak dikatakan sempurna sholatnya bagi tenaga mas. Makanya saya bilang saya Iskandar, ada tetangga masjid, ada ahli masjid. Ahli masjid biar jauh ngoyo ke masjid. Ahli masjid. Tetangga masjid biar speaker di atas semua yang kecedong wae bolong. Ada yang mau mana orangnya? Yang tertawa kali ya? Iya. Bukan tenaga, tetangga. Pakai pora-pora bolot lagi. Ya, ada ahli masjid, ada tenaga masjid. Kalau ahli masjid jauh juga datang, karena emang ruh iman yang ada. Begitu ada talhim langsung bangun, dan kau udah bangun udah terbiasa nggak bisa tidur lagi. Itu Pak, kalau emang orang biasanya molor pelor ya biar bagaimanapun juga molor wae. Sampai ke masjid juga orang ini dan juga pura-pura takut, padahal mohon maaf Pak ya,
saya baru bangun sakit, tapi alhamdulillah udah 13 malam udah mulai berjalan ngaji. Alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, masih punya anak, punya santri, punya siswa. Ya kalaupun juga emang orang sifat iri mah jangan aneh. Wan Pikor bilang, Wan Ahmad bilang, Pak Tani musuhnya tukang tani. Yang suka ngumpul keluntungan air siapa? Pak Tani kan. Mual Ustaz mah yang musuh tukang pucuk singkong, semua singkong. Dokter musuhnya ya Ustaz nggak jauh, musuh saya Iskandar. Sampai kondor-kondor kan. Cerita bercanda tapi kenyataan, sebab kata Nabi likul lijini matil maksudun. Setiap orang yang punya kenikmatan, ya Pak Ustaz, oh ya kami ada yang dengki, ada yang hasud. Saya katakan di tempat al-hasud la yasud. Orang yang dengki nggak bakal tercapai. Walidkur hasud bil masud. Rezeki yang hasud dikasihkan kepada yang dihasudi. Yang menghasuli Nabi Yusuf siapa? Saudaranya 9. Yang jadi raja Nabi Yusuf. Yang kerek apa sih kalau kerek? Belangsak sampai ngemis-ngemis saudaranya. Sampai mereka gak terkenal siapa ini Nabi Yusuf yang punya desain itu apa takaran gandum dimasukkan ke saudaranya dalam mesin peceklik. Oleh karena itu saya mau bicara di mana tempat seperti itu jangan punya sifat hasud, jangan-jangan sama yang ahli ibadah. Apa yang melakukan ibadah jangan dengki, jangan hasud, ya iri has kan? Oh, iya. Ganti, kenapa udah punya cucu ya? Maksud saya begitu, jangan-jangan hasud sama ahli ibadah. Apa yang melakukan ibadah jangan tiba-tiba teh Iskandar bukan orang ibadah, Ajib meninggal terus saudara teman-temannya tahun saya meninggalnya gara-gara Iskandar. Lu baru kalah ngomongnya, coba kalau dulu mah mau sahabat si Iskandar kan begitu bodonan, paham gak? Kalaupun juga emang masing-masing juga mau bakal bisa Pak rezeki disodok-sodok, kalau emang bukan rezekinya gak bakal. Sekian banyak cucu kayak Ahmad, ya kan? Alhamdulillah. Sampai waya gini santri kita ada 100 sekian, siswa sanawiyahnya ada 900. Pak Saman tiap minggu nengok tentang bangunannya. Apakah bangunannya itu boleh balik tangan? Bukan, boleh perjuangan. Kalaupun 33 tahun saya nggak pernah sakit, kemarin sakit itu tadi. Setiap orang punya kenikmatan pasti hasud. Dan sakit saya kemarin bukan sakit bawaan TBC, ampek alias bengek, ya kan? Itu mendadak lagi begini tausiah di satu tempat. Jangan, sekarang kan lagi zamannya zaman terapi. Ceritanya awalnya silaturahmi satu tempat ngasih tahu, karena di situ banyak jamaah kita yang suka ikut jarah Wali Songo. Bilang tahun 2004 pesta demokrasi, saya punya adik yang namanya Dr. Muni Pasanwani mau mencalonkan tingkat DPR dari Nasdem. Apa itu Nasdem? Nasi Adam. Nomor 5. Apa partainya? Beliaunya nomor 4. Di sini mah banyak orang kabupaten, jangan ambil pusing. Apa yang gue bikin ini ya? Kan gue orang kabupaten. Iya, nggak berguna suaranya. Beliau itu dapilnya dapil kota dan Cianjur yang lagi saya ceritakan begitu, Bah. Kemarin teh, kota ini mah ya? Oh, kota. Kok kayak begini kota ya? Oh, ada gambarnya. RW-nya tidak agresif, kurang agresif. Insya
Allah. Begitu saya sampaikan seperti itu. Kalau udah saya kasih tahu, tentunya mohon dukungan karena adik saya mah lebih banyak terjun di pendidikan, jadi dosen UI, jadi dosen apalagi IAIN itu Bapak Jamaah sampai sedemikian, jadi pegelutnya di partai juga di dunia pendidikan, jadi di masyarakat. Tahun ini pengen seperti itu adanya. Kalau udah seperti itu saya tahu Mbak Noh, mereka terus saya mohon dukungannya. Baru cerita tentang tausiah. Sekarang lagi zamannya terapi. Tahu terapi? Gratis tapi ujung-ujungnya suruh ngebeli alatnya. Iya kan? Tapi itu saya bilang kita ibu-ibu ahli ibadah. Terapi kita sebagai agama cuma 3. Yang pertama, banyakkan ibadah. Dengan banyak ibadah insya Allah bisa nangis. Kalau terapi malahan mau bisa nangis. Paling kalau kegencet kesakitan baru dia nangis ya. Kalau terapi dengan ibadah nangis. Seperti kemarin tahun baru tapi ibadah bangun jam 3 nangis, ya Allah banyak dosa kita yang lalu. Alhamdulillah saat ini Allah masih berikan panjang umur, semoga bermanfaat ke depan. Bukan malah langit dibedokin sama petasan. Iya. Lah iya. Ya kan, ikan jagung pada habis. Dijualin apa digarong? Dibakar. Kemarin ya kan, itu udah nggak ingat nama itu. Gara-gara malam tak mikirin DWK. Kencing aja belum lurus. Ya bersama ya. Itu gambarannya, tapi emang itu udah saat lagi kayak begitu. Sampai gara-gara politik Pak Salman bilang para dolim, saya mah nggak mau nyebut amin. Kan ada di viral itu nih, pimpinan partai lagi politik, tidak nyebut para dolim, kau nggak amin, ngapain? Kan gue mah bukan pendukung dia, paham nggak? Itu satu, ya. Yang keduanya diketahui kita mah biasa 1, ini mah 2 yang keluar. Kan viralnya udah setan kan ya, bikin fitnah di masa umat yang sebetulnya nggak kudu begitu. Ada begitu, insya Allah kalau punya HP yang hebat mah ada itu yang seperti itu Bapak Jamaah. Tapi walau bagaimanapun juga presiden siapapun juga tetap tukang pucuk singkong mah tetap pucuk singkong dari itu juga nggak berubah ya Pak Mamat ya, dari mulai Abdurrahman Wahid tetap pucuk singkong sampai lari ke Habibie, sampai lari lagi kepada Jokowi, apa ya gini pucuk singkong juga ya Pak ya. Yang penting mah rajin, sehat walafiat, biar kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin jamaah yang mulia, emang saya baru bangun sakit, jadi tahu saya ngabrak kak. Yang penting mah paham beda ya. Itu cuman intinya saya katakan ahwalul abdi arbaatun lahu misalah. Keadaan kondisi kita manusia 4 perkara tidak ada limanya. Mana yang 4? An-nikmatu, kenikmatan. Yang kedua wal baliyah, balahi, manusia nggak lepas. Kalau nggak nikmat balahi, kalau nggak balahi nikmat. Jika dapat nikmat alhamdulillah wa syukurillah. Seperti saya di dalam pengajian sebelum mulai alhamdulillah 3 kali karena Allah masih panjangkan umur, ketemu lagi rutin sudah mulai lagi. Jamaah bilang iya ada Pak Kiai mengaji semangat lagi, banyak lagi orang. Kemarin emang ada Pak Kiai mabari gerimis lagi, yang ketempatan nalik ngaji juga ngedul. Ya udah, man 7 orang kali 7 keriring, enggak, man 7 orang orangnya. Sekarang alhamdulillah seperti itu Pak. Buat saya alhamdulillah, Masya Allah bikin kesempatan untuk tazkirah, untuk mengambil nasihat antaranya begitu Mbak Noh ya buat kami diantaranya.
Ya, nah terus nikmat ini ada dia. Ada nikmat dohir, ada nikmat batin. Nikmat dohir, nikmat batin. Nikmat dohir, alhamdulillah punya rumah, keluarga, isinya segala papan, sandang, pangan lengkap. Bahkan juga bisa ngadepin kebun. Tahu kebun siapa? Ngadepin empang. Biasa. Ngapain? Mancing. Iya, kalau beri contoh orang takut orang mancing. Tuh nyamuk sampai 17 kata tepe ayo itu mah Ilyas dulunya. Ilyas dulunya. Ya saya berani ngomong kena mengalumni Ajit Ilyas itu orang kita alham. Ya begini-begini kepada manfaat di sumur ruang itu Kiai Aman Kisan Wali muridnya. Kalau di mana tempat tinggal mah biar 5 watt juga kalau nyambung mah terang. Paham nggak? Iya, biar dia punya 100 watt kalau kagak nyambung terang nggak? Artinya bukan konslet kono wae ceritanya. Gitu Ilyas. Terlain jadi nikmat ada lahir ada batin. Lahir seperti tadi. Terus punya motor, alhamdulillah. Motornya kalau main motor apa? Mek. Pecek. Kita tuh mek kali ya. Mek maksudnya gitu ya si memorinya. Motor mek. Wah punya motor gue boleh jual. Kalau lu juga kalau punya koyak mah jual apa? Maksud saya kan koyak udah gak gablek. Orang punya maju dikit, dia yang sirik. Orang sirik itu gak bakal gemuk, ceking, kurus. Lama-lama sakit, bengek, kesandung, modal. Kena sirik, nauzubillah ini. Jadi kan gitu aja nyai ya. Ya daripada menjutu dah. Itu bapak jamaah yang mulia diantaranya. Yang kedua nikmat batin, iman, Islam, dan ihsan kita. Kalau di pesantren ada pelajaran aqaid, larinya kepada akidah. Diajarkan ajin masih hafal wabadu bainna walham qadadina. Ilyas masih hafal. Karena banyak utangnya jadi lupa. Ilyas ya, badu bainna itu. Kalau fikih larinya kepada ibadah. Gitu tentunya tentang wudu. Tentang sholat, ada sunat aman, sunat ayat. Kalau ihsan, larinya kepada akhlak. Anak masuk pesantren sekolah, tujuannya apa? Ya kan, pertama supaya akidahnya yakin. Jangan sampai kayak eceng gendot, kayak pohon jambu, ketebak angin kemana gak ngikut. Yang kedua, karena di Indonesia mah agama keluar apa gak laku wae. Sampai dulu katakan kiamat 2012 mati duluan dia malahan. Eden doa emang Eden. Coba bayangkan yang bagaimana gak agama di Indonesia kalau mau dikebarkan laku sampai ada juga Nabi Sading. Ada kan Nabi namanya Sading? Yang bingung kita baca selawatnya gimana? Allahumma sholli Sading. Bingung kesononya. Itu bapak jamaah yang mulia, itu akidah, fikih tentang ibadah kita gimana, ada hayat, ada juga tawaruk dan sebagainya. Lalu ihsan tentang akhlak pergaulan, hormati yang tua, kamu akan dihormati, ya kan? Kalau kata hadis akrimu maksudnya malahu. Bagaimana cara ngebagikan warisannya. Dan kadang-kadang kalau orang tua meninggal itu baunya bapaknya. Kadang-kadang ada anak perempuan udah ngerapi-rapikan cincinnya, gelangnya, segala macam. Sumur wangi hanya nyai di sini enggak. Rantai segala macam ya, butuh juga rantainya bukan rantai emas, rantai duble, mahal-mahal amat ya. Itu dia nosor. Itu kaifa yaksiku malahu, bagaimana cara membagi. Udah jelas rasaman laki sepikul, sebulan sebelah pikul, bukan tidak mengandung hikmah. Tiba-tiba kita tabrak, silakan, tapi kamu punya beban tanggung jawab. Allah sudah atur kamu laki satu pikul,
Kamu punya adik sebelah, pikul adik kamu jadi janda, baliknya kemana? Abangnya. Yang jadi wali siapa? Abangnya. Enak wae. Kan dia anak saya. Anak dia udah bagi rata. Oke, silakan. Tapi kamu punya beban tanggung jawab. Seolah kamu tidak terima dengan konsep udah Allah katur, ada hikmahnya. Tadi sepikul, perempuan sebelah pikul, tiba-tiba dihantam udah bagi rata. Dia juga anaknya ya mas, kalau disebut lagi sebutnya saya. Dia juga anak saya, Rina saya udah bagi rata 50-50, tapi itu yang ngebagi rata tanggung jawab. Gurunya tetap kembali kepada Al-Quran kayak begitu. Bang beli pici, kebeli teh biasa pakai nomor 7, kebeli nomor 5, dipakai kagak kepake kagak kuat. Apa palanya mau dirimbas, apa picinya dibalikan? Hah? Balik ke Quran. Iya, Bahagia bilang pakai pici biasa nomor 7, kebeli nomor 4, cilan besaran. Begitu kekecilan lo hidup kudu palanya dirimbas, ya repot, rusak orang. Iya, atau gimana? Balik ke tukang pici sama, balik ke Al-Quran, bukan Quran yang disesuaikan. Udah nggak relevan, laki sepikul, perempuan sebelah pikul. Negara kita negara udah kena konsepnya bukan kepada konsep pun. Tadi bilang coba perempuan kurang imannya, laki cukup imannya. Perempuan wajib Jumat? Tidak. Tiap bulan laki-laki men? Enggak, yang men siapa? Perempuan, coba gitu. Yang jadi wali laki-laki, perempuan banyak hikmahnya. Ngapa jodohnya nggak ada? Itu baliknya mana? Ke abangnya. Bang, apa lu nangis mewek? Anak neng 2 bang, neng diceraikan. Pulangkan saja pada abangku, bukan orang tuaku. Nauzubillah min. Jadi bukan dalam artian tidak mengandung hikmah. Allah lebih mengetahui, antara lain seperti itu Bapak jamaah. Yang kedua apa Ustaz Iskandar? Kaifa diyunahu dikala ada yang meninggal, orang tua kami ayanda Ustaz Nuh. Bapak-bapak berjamaah, kalau ini almarhumah punya kesalahan, maafin kan? Maafin. Yang kedua, kalau dia punya utang, tolong nanti datang ke Mang apa bos sayurnya, Mang bapak utangnya tiba-tiba udah bebas Mak, utang segitu mama itu gara-gara pucuk kagak dibayar, bebas saya udah, ya udah bebaskan. Kalau katanya berapa dulu Mang ambil pucuk itu teh 50.000, sekarang gimana? Ya bayar Mak, bayar. Ngebayarnya sebelum harta warisannya dibagikan. Kalau dibagikan pada kagak mau tanggung jawab. Makanya pinter anak, begitu dibagi warisan padanya dijual. Takut nanti diambil lagi mama bapaknya. Kalau dijual kan gitu sih. Lu jangan begitu sih, awas begitu. Paham? Yang kedua, kaifa duyunau, bagaimana bayar ut. Suka kan kita menyaksikan mau meninggal, ya Pak ya. Wasiatnya cuma pertama, kalaupun ada kesalahannya maafin. Udah matinya tai loh, gitu kata dia. Ya masalahnya. Yang kedua, kalau ini almarhum punya utang, tolong berdampingan atau dukungan kepada ahli warisnya biar besok mau tagih ya. Gitu kata dia. Padahal mamanya bapaknya nggak punya utang, ngajak-ngajak itu masih haji yang begitu teh. Nauzubillah ya, tidak ada, insya Allah. Antara lain seperti itu ya, buah aja nyai silaturahmi. Saya tadi udah bilang sama Iskandar, mau cepat mau lambat ya mau dona amplop mau ngegedein. Di mana ada amplop ngegedein? Kagak kan? Gak ada. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan pada kita ya Ustaz.
Bapak jamaah yang mulia tadi 9:30 beres saja. Setuju? Setuju kan? Setuju kan mudah-mudahan. Terima kasih perhatiannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.